Halo, Selamat datang di IPET IPET Podcast. Halo Sobat IPET, selamat datang di podcast inspiratif kampus yang membahas dunia pendidikan, teknologi, dan pengembangan karir masa depan. Pada episode kali ini, saya bersama dengan Bapak Didik dari Program Studi Bisnis Digital Universitas IPET. Mungkin bisa kenalan dulu Bapak. Iya, terima kasih Kakak. Perkenalkan, nama saya adalah Didin Helinuddin Haji. Saya ini adalah Kapodi Bisnis Digital Universitas IPET. Oh gitu, oke. Kita mulai masuk pertanyaan pertama aja Bapak. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ringan nih Oke. sama Pak Didi nih. Sebenarnya apa sih Pak program studi bisnis digital itu? Oh iya, baik Kakak. Sebenarnya kalau kita lihat dari katanya ya, bisnis digital itu adalah perpaduan antara bisnis, teknologi, dan juga ilmu pemasaran. Di dalamnya di bisnis digital itu kita diajari beberapa berkaitan dengan data di bisnis, kemudian berkaitan dengan pemasaran, dan juga ada berkaitan dengan sosial media dan juga e-commerce. Oh gitu. Nah, iya. Keren banget. Jadi program bisnis digital ini program bisnis yang terutama berguna banget di era modern ini, ya Iya, Bapak ya. Kenapa sih Pak sebenarnya bisnis digital itu akhirnya sekarang itu banyak diminati gitu? oh iya, baik. Gini, sekarang ini kita ketahui bahwa hampir di semua lini ya, baik itu di UMKM maupun di lembaga pemerintahan, itu semuanya sudah berbasis digital. Oke. Tentu karena sudah berbasis digital, jadi lulusan kita terutama lulusan program studi digital itu bisa terserap di berbagai lini tadi. Oke, Gitu. jadi Iya. itu kenapa bisnis digital ini banyak banget yang minat ya Pak, karena sekarang kan udah Mm-mm. banyak pemasaran lewat live, lewat Iya, online yang bisa pesan dari rumah aja gitu. Nah, kita sebagai bisnis digital nih sebagai fasilitator gitu yang berperan mm-mm. dalam hal itu gitu. Terus apa saja sih Pak kira-kira kiat sukses biar bisa diterima di prodi bisnis digital Universitas IPET gitu? Iya, baik gini. Yang pertama jelas bahwa ketika kita mau masuk ke dunia bisnis digital, yang pertama adalah minatnya dulu. Oke, Itu yang pertama. betul. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman ketahui itu adalah passionnya. Itu harus di bisnis digital. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan bisnis itu adalah kita harus persiapan dari awal, mulai dari kita mengikuti event-event yang berkaitan dengan bisnis, kemudian kita mengikuti event-event yang berkaitan dengan live dan lain sebagainya. Kemudian yang paling tidak kalah itu adalah semangat dalam belajar dan inovasi. Itu yang Betul. paling utama. Gitu. Gitu. Selain juga yang terakhir adalah kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Berkaitan dengan perkembangan teknologi nih ya Pak ya, di Iya, bisnis digital nih. Kita tuh sebelum daftar nih Pak, perlu nggak iya. sih harus banget jago komputer atau coding dulu nggak sih Pak sebelum masuk bisnis digital? Oh tidak, karena gini di bisnis digital itu nanti pertama-tama itu mahasiswa kita ajari dari awal, Oh dari gitu. nol, mulai dari bagaimana menerapkan coding yang tanpa kita harus menulis source code-nya. Kemudian selain itu nanti di dalam perkuliahan juga kita dipelajari bagaimana tata cara bisnis dengan menerapkan konsep yang digital tadi. Oke, jadi nggak Gitu. harus jago dulu ya Tidak, Pak, tidak tetap harus nanti akan jago. belajar dari nol Iya, dulu ya. betul Meskipun sekali. misalnya dari SMA atau SMK-nya nih nggak linear sama prodi bisnis gitu. Hmm. Jadi terus pas masuk kita belajar lagi dari nol gitu pelan-pelan ya Pak ya. Iya, kita belajar Oke, dari nol, betul keren banget. sekali. Nah, berkaitan dengan kemampuan tadi ya Pak, akhirnya kan Mm-mm. kita akan belajar dari nol. Kira-kira Mm. kemampuan apa sih Pak yang perlu dimulai atau dilatih nih sejak teman-teman masih SMA gitu? Iya, yang pertama itu adalah kemampuan dalam hal kerjasama tim. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi atau public speaking. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan tentu kemampuan dasar penggunaan media digital ya. Saya kira untuk yang generasi-generasi sekarang kan sudah ahli semua di bidang Iya, digital. betul. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kemampuan komunikasi dalam presentasi gitu. Oke. Jadi buat Gen Z yang Iya, biasanya sekarang betul. mainnya digital terus, itu Betul perlu sekali. dilatih dari SMA dulu ya, Pak, ya? Iya. Oke, terus gimana nih, Pak, suasana perkuliahan di prodi bisnis digital nih? Oke, baik. Kita di prodi bisnis digital itu suasana perkuliahan itu sebenarnya mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi Oke, kita betul. suasana itu santai, rileks. Kemudian kita sering banget melakukan analisis terhadap sosial media, kemudian melakukan analisis terhadap market ya, marketplace kayak misalkan Shopee, kemudian kalau misalkan Lazada, kita selalu melakukan hal-hal seperti itu. Oh, gitu. Sehingga diharapkan ketika sudah selesai di perkuliahan di bisnis itu sudah bisa langsung menerapkannya di dunianya Oh, nyata. seru banget ya, itu Gitu. banyak Iya, menganalisa-analisa betul platform ini sekali. belanja Betul, online nih ya, Pak, ya? iya. Jadi
ada banyak banget dan itu dianalisa satu-satu gitu Pak di Betul bisnis sekali. digital. Seru banget ternyata ya. Terus mahasiswa tuh punya peluang untuk berwirausaha nggak sih Pak dari sejak dia kuliah nih gitu? Oh iya, jelas banyak. Yang pertama ada contoh, mahasiswa kami itu semester 6 itu sudah ada usaha namanya usaha marketplace, tapi dia Oh, bukan usaha yang artinya online online shop ya, iya. tetapi dia sebagai marketernya. Oh gitu. Dia sebagai marketer, kemudian ada juga yang dia punya usaha ya kayak semacam dropshipper itu. Oh gitu. Oke Iya, oke. Jadi jadi peluangnya itu terbuka sekali, apalagi sekarang itu era teknologi digital ya, iya jadi betul betul. semuanya terbuka sekali Oh, peluangnya. ih, seru banget ya. Jadi Gitu. ilmu yang didapat dari kuliah nih langsung dipraktekkan gitu ya Pak. Iya, Akhirnya bisa betul cepet dapat sekali. peluang kerja gitu. Dan itu Heeh, kerjanya fleksibel banget ya Pak. betul Bisa sekali. diatur kapan aja ya Pak ya. Iya. Oke. Terus apa sih Pak keunggulan bisnis digital di Universitas IFET ini dibandingkan dengan prodi-prodi lain nih? Baik, terima kasih. Keunggulan kami dibandingkan dengan prodi-prodi lain bahwa prodi kami itu lebih adaptif, jadi lebih mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga mahasiswa itu dibekali tidak hanya berbekal secara teoritis, tapi kami juga melakukan pembekalan secara praktikum secara langsung. Oh Seperti tadi gitu. contohnya, kita lakukan analisis terhadap Tokopedia, kita Hmm, lakukan analisis terhadap Shopee dan lain sebagainya. gitu. Sehingga diharapkan betul-betul ya kita bisa ada langsung praktek itu. Gitu, ih seru Iya. banget. Buat yang suka belanja nih, Mm-mm. Gen-Z yang sekarang suka banget belanja. Ini Iya. seru banget masuk di bisnis ya Pak, karena Heeh. belanjanya akhirnya didukung sama ilmu baru Mm-mm. gitu. Terus ada pesan buat siswa SMA, SMK nih, teman-teman yang masih SMA, masih SMK, yang masih ragu buat milih jurusan bisnis digital. Yakinin mereka Pak, kira-kira Oke, gimana? baik, baik. Teman-teman Gen Z, jadi jangan ragu dalam membuat keputusan. Sekarang ini adalah era yang digital, jadi jangan apa nama istilahnya jangan takut mencoba hal yang baru. Tuh. Lakukan bahwa ini adalah prodi yang baru sehingga peluangnya pun sangat terbuka lebar. Oke, Gitu. jadi jangan ragu nih Iya. buat milih bisnis digital. Mm-mm. Udah suasana belajarnya seru, banyak Mm-mm. praktek analisa ya Iya, Pak ya. Terus betul. kayak ngikutin perkembangan zaman Mm-mm. banget, terutama buat Gen Z yang selalu hidup di dunia teknologi nih zaman Betul. sekarang ya Pak ya. Oke, inspiratif sekali teman-teman pembahasan kita hari ini. Jadi kita terima kasih banyak nih Mm-mm. atas waktunya. Semoga informasi yang kita kita kasih ya Pak ya bisa berguna, bisa membantu teman-teman untuk lebih yakin lagi nih masuk ke bisnis digital aja deh kayaknya di Universitas IFET gitu ya Pak ya. Oke, Oke, baik. terus jalur daftar apa aja nih Pak terakhir deh? Jalur daftar apa aja sih yang bisa dimasuki di bisnis digital ini? Oke, baik teman-teman Gen Z terutama ini kita bisa mendaftar di Universitas IPA itu melalui jalur online Oke. atau bisa melalui jalur SPMB ya. Kemudian kita juga bisa melakukan ya via WhatsApp ya, yang nanti bisa langsung tersambung ke kami gitu. Dan juga Oh, ada ada beasiswa beasiswa juga. juga. Kita juga Oh, ada beasiswa dari yayasan, kita oke. juga ada beasiswa ya KIP KIP, kuliah, oke. kemudian kita juga ada beasiswa alumni, Oh, wow, ada juga banyak banget ya. beasiswa tapi cuan. Oh, Jadi banyak banget. peluangnya untuk masuk ke digital itu terbuka sekali. Oke, jadi nggak ada alasan untuk nggak bisdik Universitas Betul IFET ya, Pak. sekali. Langsung nih, bisnis digital Universitas IFET. Ada banyak jalur pendaftaran, ada banyak beasiswa juga ya, Pak. Ada Hmm, banyak peluang setelah kuliah ataupun kerja nih. hmm, Apalagi tadi kita bahas ada peluang kerja sejak masih kuliah ya, Pak. iya. Oke, inspiratif banget. Kita udah sampai di penghujung podcast ternyata, Pak Didin. Kita ucapkan banyak terima kasih ya untuk Mbak Didin sebagai wakilan dari Iya. Bisnis Digital Universitas IFET. Dan untuk teman-teman jangan ragu untuk pilih bisnis digital di Universitas IFET. Sampai jumpa di IFET Podcast selanjutnya. Dadah, dadah Bapak, Iya. dadah.